Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Presiden Joko Widodo telah mengumumkan 38 nama menteri dan pejabat setingkat menteri yang akan membantunya di kabinet kedua. Kabinet jilid 2 ini dianggap penuh warna karena diisi oleh lawan politik hingga yang dulu sudah pamit kini kembali lagi. Eko Frimas sudah punya datanya untuk Anda. Silakan, Eko. Ya, Sumi, benar sekali. Dengan gaya santai, Presiden Joko Widodo mengumumkan nama menterinya di tangga dan juga serambi istana. Dan ada pun beberapa nama menteri yang siap untuk membantu dalam periode kedua ini. Jokowi menyampaikan ada nama yang telah disiapkan atau siap untuk membawa Indonesia lebih baik lagi. Namanya adalah Indonesia Maju. Kalau dulu ada namanya Indonesia Kerja, kali ini sudah capek kerja, kini saatnya untuk maju. Nah, dari ada 38 nama yang telah diumumkan oleh Jokowi, baik itu dari menteri dan juga pejabat setingkat menteri untuk mengawal Indonesia ini dalam Kabinet Indonesia Maju. 38 menteri ini secara komposisi kita melihat ada 45% dari partai politik dan juga 55% dari partai politik. Ini memang sedikit Jokowi menyepakati janjinya memang lebih memprioritaskan dari non-partai politik atau dari kalangan profesional. Kalau kita melihat dari kalangan partai politik ada 17 orang perwakilan dari partai politik. Kemudian dari non-partai politik ada 21 orang partai politik yang masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju. Namun yang berbeda saat periode lalu, kalau dulu Presiden Jokowi mengharuskan para pengurus partai, maksud kami, atau yang memiliki afiliasi dalam jabatan lain untuk mundur dari jabatannya. Namun berbeda dengan periode ini. Dalam periode ini Jokowi tidak lagi mewajibkan para menterinya untuk mundur atau berhenti dari jabatan yang ada saat ini. Memang ini saat ini mendapatkan kelonggaran jika dibandingkan dari tahun sebelumnya. Nah, dari menteri yang dilantik kemarin ada beberapa menteri yang menjadi sorotan publik. Kita melihat ada beberapa menteri dari 38 itu sebut saja ada Prabowo Subianto. Prabowo Subianto, kita siapa yang tidak kenal Prabowo Subianto? Ini adalah merupakan rival Jokowi di Pilpres lalu. Ketua Umum Gerindra ini dipercaya Jokowi untuk menjabat Menteri Pertahanan. Dan sampai sekarang masih banyak yang bertanya, kok bisa? Bahkan mengutip pernyataan pengamat politik Yunarto Wijaya, ini yang pertama di dunia ada calon presiden jadi menteri di kabinet rivalnya. Namun adanya fenomena ini kita harusnya sadar, apalagi para pendukung tidak usah ribut karena beda pilihan politik. Toh ujung-ujungnya politik itu sangat dinamis, cair. Dan juga kemudian Prabowo juga dianggap Jokowi lebih mengerti dan paham terkait posisi Menhan dari dirinya. Dan penempatan Prabowo ini juga dianggap menarik. Karena biasanya posisi Menhan kalau tidak diisi dari kader partai koalisi atau kalangan profesional, ini juga diisi oleh rival politik atau partai dari luar oposisi. Dan belum lagi daya tarik dari Kementerian Pertahanan ini adalah kementerian dengan anggaran tertinggi yakni 127 triliun rupiah. Dan ini merupakan postur anggaran terbesar dalam APBN 2020 mendatang. Kemudian yang kedua adalah Nadiem Makarim. Nadiem Makarim ini dipercaya oleh Jokowi sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bos dari Gojek ini siapa yang tidak mengenal dia. Dan Nadiem ini sendiri juga menjadi menteri termuda yang dilantik Jokowi, yakni masih 35 tahun. Dan bahkan sudah ada yang meragukan kinerja Nadiem. Memang Nadiem bisa apa? Ini pertanyaan yang santer terdengar di media sosial. Namun ada juga yang pro terhadap Nadiem, dianggap Nadiem bisa membawa perubahan terutama di bidang politik. Dan juga maksud kami di bidang pendidikan. Dan selain setumpuk pekerjaan rumah, Nadiem akan menghadapi tantangan internal, yakni terkait bagaimana menyampaikan tugas dan pekerjaan kepada birokrat-birokrat senior yang tentunya berpengalaman panjang dari Nadiem. Dan dalam pidato pengantarnya kemarin saat sertijab, dalam 100 hari kerjanya, Nadiem tidak akan banyak melakukan apa-apa. Nadiem hanya akan mendengar dan belajar. Namun ia menegaskan ia memang bukan dari sektor pendidikan, tapi ia lebih mengerti apa yang dibutuhkan dalam masa depan. Kemudian yang kedua, ada Menteri Agama tapi tidak berasal dari latar belakang agama. Biasanya kita tahu pos Menteri Agama ini sudah menjadi pos langganan dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Namun kali ini pos P3 ini tidak lagi diisi oleh dari P3. Maksud kami di Kementerian Agama tidak lagi dari P3. Ini adalah
diisi oleh Fahrul Razi. Ini merupakan mantan Wakil Panglima TNI. Menurutnya ia bukanlah Menteri Agama untuk Islam saja, tapi dari semua agama yang diakui Indonesia. Meski dari militer, bukan berarti ia tidak paham agama. Menurutnya saat ini adalah radikalisme menjadi tantangan tersendiri. Dan inilah yang ditugaskan Jokowi, bagaimana Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi ini bisa memecahkan salah satunya. Dan yang terakhir adalah Menteri Menkumham Yasona Lawli. Yasona Lawli ini sangat menarik. Entah apa yang menjadi alasan Presiden sehingga Yasona Lawli dipanggil kembali menjadi Menkumham. Padahal Yasona Lawli ini baru saja mengundurkan diri dan menjabat anggota DPR RI. Dan bahkan saking barunya gaji untuk di DPR RI sendiri belum diterimanya. Tapi sudah mengundurkan diri lagi dan kemarin juga dilantik kembali menjadi Menkum dan Menkumham. Mungkin Presiden Joko Widodo yang mengetahui apa alasan pemilihan Yasona Lawli ini. Dan 17 pos kementerian dipastikan diisi oleh menteri dari partai politik. Jika kita melihat dari keterwakilan partai politik, dari 17 menteri yang berasal dari parpol, PDI Perjuangan selaku pemenang pemilu mendapatkan 5 pos di kementerian kabinet baru ini. Dan Golkar sebagai partai koalisi juga mendapatkan 3 pos. Kemudian juga Partai Nasdem yang juga partai pertama yang mengatakan mendukung untuk Jokowi juga mendapatkan 3 pos. Begitu juga PKB mendapatkan 3 pos. Dan ini yang sangat mengejutkan sebagai plot twistnya. Ini datang di akhir tapi mendapatkan 2 jabatan kementerian. Yakni ada Prabowo Subianto dan juga Prabowo Edi. Kemudian ini ada juga P3. P3 yang sejak awal mendukung Jokowi hanya mendapatkan 1 kursi, yakni dijabat oleh Ketum PLT Ketum P3 sendiri. Dan memang ini usai mengumumkan, kemarin juga usai mengumumkan Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan 7 pesan pokok bagi 38 menterinya. Yang pertama, tidak korupsi. Ini menjadi pesan pertama Presiden. Dan berikut pernyataan Presiden Joko Widodo setelah mengumumkan nama-nama menterinya. Menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Yang kedua, tidak ada visi misi menteri. Yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, kita semuanya harus kerja cepat, kerja keras, dan kerja yang produktif. Yang keempat, jangan terjebak pada rutinitas yang monoton. Yang kelima, kerja yang berorientasi pada hasil nyata. Kemarin di dalam pelantikan sudah saya sampaikan, tugas kita tidak hanya menjamin sen, tetapi deliver. Yang keenam, selalu mengecek masalah di lapangan. Cek masalah di lapangan dan temukan solusinya. Yang terakhir, semuanya harus serius dalam bekerja. Saya pastikan yang nggak serius, yang nggak sungguh-sungguh, saya sudah berikan kemarin semuanya, hati-hati, bisa saya copot di tengah jalan. Ya. Ya, itu dia 7 pesan pamungkas Jokowi, yakni yang pertama seperti yang disampaikan, jika tidak serius maka siap-siap akan diganti. Kita berharap kabinet baru ini membawa harapan baru dan juga dampak baru untuk perbaikan Indonesia ke depannya. Demikian Sumi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Eko Prima untuk pemaparannya. Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Presiden Joko Widodo telah mengumumkan 38 nama menteri dan pejabat setingkat menteri yang akan membantunya di kabinet kedua. Kabinet Jilid 2 ini dianggap penuh warna karena diisi oleh lawan politik hingga yang dulu sudah pamit kini kembali lagi. Eko Prima sudah punya datanya untuk Anda. Silakan Eko. Ya, Sumi, benar sekali. Dengan gaya santai, Presiden Joko Widodo mengumumkan nama menterinya di tangga dan juga serambi istana. Dan ada pun beberapa nama menteri yang siap untuk membantu dalam periode kedua ini. Jokowi menyampaikan ada nama yang telah disiapkan atau siap untuk membawa Indonesia lebih baik lagi. Namanya adalah Indonesia Maju. Kalau dulu ada namanya Indonesia Kerja, kali ini sudah capek kerja, kini saatnya untuk maju. Nah, dari ada 38 nama yang telah diumumkan oleh Jokowi, baik itu dari menteri dan juga pejabat setingkat menteri untuk mengawal Indonesia ini dalam Kabinet Indonesia Maju. 38 menteri ini secara komposisi kita melihat ada 45% dari partai politik dan juga 55% dari partai politik. Ini memang sedikit Jokowi menyepakati janjinya memang lebih memprioritaskan dari non-partai politik atau dari kalangan profesional.
Kalau kita melihat dari kalangan partai politik ada 17 orang perwakilan dari partai politik. Kemudian dari non-partai politik ada 21 orang partai politik yang masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju. Namun yang berbeda saat periode lalu, kalau dulu Presiden Jokowi mengharuskan para pengurus partai